Baik, kita lanjut. Ini part 2. Nanti episode-nya 2 kali. Karena kita udah banyak ketinggalan nih. Jadi saya lanjut tadi. Untuk bicara masalah filsafat, kita nggak dari apa yang tadi buat gariskan secara jarak, ya nggak pas dari sejarah peradaban, yaitu dengan mempelajari filsafat barat. Tapi tidak kemudian secara praktikal mengikutin kayak barat. Nanti akan kita temukan di mana namanya persimpangan dari sisi pengetahuan. Oke, kita lanjut. Baik. Kemudian ini adalah scale of the universe. Ini berdasarkan kabar dari kata sign itu berasal dari kata pengetahuan, tidak digunakan secara umum kecuali setelah tahun 1800-an. Ya. Ketika mulai digunakan untuk merujuk pada apa yang disebut sebagai metodologi untuk menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan mulai terbentuk sekitar tahun 1500. Dulu namanya filsafat dan sudah dibedakan filsafat dan filsafat. Tapi sekarang filsafat ya. Dulu disebut dengan filsafat alam. Filsafat alam adalah dulu atau itu sama filsafat hukum yang berangkat dari yang sering dibawa matematik logik. Matematik logik itu sebetulnya satu, bukan angka, itu tentang riset, aplikasi, hipotesis, eksperimen, grafik, kemudian data, kemudian konklusi. Ini urusan yang sifat logik matematik, sebetulnya science. Kemudian kata sedikit ada physical science, kimia, kemudian naik lagi ke life science, biologi, seluler, biologi kecil dan biologi. Kemudian masuk ke ranah manusia, personal science, sosiologi, psikologi, kriminologi, ya, geografi. Kemudian sampai lebih besar lagi universe, itu ada bumi dan ke atasnya lagi. Ada bumi, ada sistem solar system apa? Tata surya, kemudian Milky Way, itu adalah galaksi Bima Sakti, bahasa Inggrisnya Milky Way. Kemudian visible universe, yaitu alam nyata yang ada di luar sana. Wilayah physical science atau astronomi dan geoscience, ya. Ini adalah ilmu sains sebenarnya berdasarkan filsafat. Semakin ke bawah semakin kecil. Human mind, cell, atom, partikel. Inilah string. Ini yang diperkenalkan oleh Barat. Dan kita setuju kita ikuti. Ini adalah dalam bahasa kita, kita disebut dengan sunatullah. Bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Karena apa? Ilmu pengetahuan adalah azon, berdasarkan dan mendekati pada benar. Ini bicara tentang Renaissance, jadi saya bicara tentang Roger Bacon. Jadi saya bagikan sendiri. Nah, kita balik lagi ke abad pertengahan, ya, tentang kejayaan Islam di tahun 1050 Masehi dengan 258 Masehi, di mana para filosof, ilmuwan dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Termasuk matematika, ya. Matematika pernah saya sampaikan waktu itu bahwa angka itu bukan oleh Arab, oleh sistem Arab. Tulisan angka kalau menggunakan Romawi sampai hari ini, maka untuk menulis 2021 itu akan menghabiskan sekitar angka M-nya 2, kemudian 21 lagi
huruf X, I, ya. Itu hurufnya akan menjadi huruf. Ada lima karakter untuk menulis tahun 2001. Gitu. Belum lagi L, belum lagi X, A, sebenarnya ribet lah tulisan itu. Baik dengan menjaga tradisi yang telah ada dengan menemukan penemuan sendiri. Saya buktikan bagaimana Islam itu menemukan angka karena sistem alfabetikal Arab yang dari kanan ke kiri ketika diterjemahkan di 1 sampai 10 mereka bisa menerjemahkan 1, 2, 3, 4, 10. Terjemahkan lagi ahad asyar, terjemahkan 11, isna asyar, terjemahkan menjadi 12. Tapi ketika masuk ke salasata asyar, salasah asyar, itu mereka terjemahkannya seperti apa adanya karena udah sampai menjadi 13. Coba Anda bayangkan tulisan bahasa itu kan dari kiri ke kanan. Harusnya 1 dulu baru 3. 13 itu kan 1, 3. Tapi kenapa 3 dulu yang disebut 14, 15, 16, ya? Artinya apa? Mereka baca dari kanan ke kiri itu memang betul asli dari budaya Islam, dari Arab. Karena memang Islam yang menemukan huruf, angka, matematik, al-Khwarizmi, algoritma, aljabar. Mereka juga aljabar. Itu karena mereka mengambil atau mereferensikan kepada bahasanya Khwarizmi yang menemukan aljabar. Gitu. Itu dunia. Bapak maaf suaranya putus-putus. Masih putus-putus sekarang suaranya? Halo? Masih Ustaz. Ya? Oke. Kita lanjut. Jadi, bagaimana filsafat Islam itu kemudian muncul? Ini kita perkenalkan Al-Khwarizmi atau algoritma. Bukan logaritma ya, tapi algoritma. Pakar matematika dan astronomi. Ada lagi Al-Kindi, Al-Kindus, Ibnu Ishaq. Mereka juga terkenal juga ini di dunia barat. Bahasa Arab hingga Spanyol, Eropa dari Spanyol melalui Latin atau kadang-kadang melalui Yunani. Bahasa Inggris telah memperoleh istilah Islam seperti alkemi, ya, alkemi itu chemistry, alkohol, alembik, algebra, alkali, almanak, arsenal. Arsenal yang sekarang di Inggris itu bahasa Arab. Assassin, atar, azimut, shipper, elixir, mos, ya, nadir, nafta, sugar, sukar, sirup, zenit, zero. Ini saya ambil dari ensiklopedia Britannica. Ya. Ibnu Rushd dan Ibnu Sina memberikan kontribusi penting dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles. Gagasan-gagasannya mendominasikan non-keagamaan dunia Islam dan Kristen. Jadi pemikiran-pemikiran non-keagamaan dunia dan Islam dan Kristen itu yang dari Aristoteles itu diberikan kontribusinya oleh Ibnu Rushd dan Ibnu Sina. Demikian juga Al-Farabi menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan gagasan-gagasan baru. Sosiolog sejarawan Ibnu Khaldun menerjemahkan naskah-naskah kedokteran Yunani dan kumpulan teknik matematika Al-Khwarizmi, algoritma, ya, adalah tokoh-tokoh yang penting pada zaman kejayaan Islam. Ini adalah istilah-istilah yang juga digunakan di dalam bahasa Inggris. Kayak al-qadi, syarab, sirup, ya. Ta'rif, tarif, tamarin, tamarhin, ya. Tamar itu adalah korma, hin itu India, korma India, padahal asam. Tamar itu asam, ya. Checkmate, sah mayit. Checkmate itu kata sah mayit, kalah betulan mati. Syak, cek, diwan, kahwa, kafi, hoka, kohol, alkohol itu kohol bahasa Arab tuh, dan seterusnya. Oke. Nah, di mana perbedaannya antara pemikiran Barat dan Islam? Ini untuk menjawab tadi, ya. Ini kita punya sebelumnya konsep-konsep ini di dalam pemikiran kita. Sebelum masuk ke dalam dunia Barat, kita memahami dulu tentang siapa Tuhan, apa itu ilmu, bagaimana kehidupan, apa itu manusia.
Bagaimana moralitas? Apa itu ukhuwah? Apa itu jihad? Alam semesta, pendidikan, dan sebagainya, konsep-konsep itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita bahwa kita bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Kita ini hanya makhluknya untuk menghamba yang diperkenalkan oleh seorang utusan yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan yang menjadi konsep kita di awalnya. Konsep tauhid. Ya. Kemudian barulah kita masukkan pemikiran itu dalam realitas yang didukung oleh cara berpikir filsafat. Ada logika, metafisika, idealisme, realisme. Apa ini semuanya? Nanti kita pelajari setelah ini. Tapi untuk melihat realitas, ya hakikat yang ada di depan mata kita, yang kita lihat, yang kita cium, yang kita raba, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu kita berdasarkan pada konsep-konsep yang sudah kita miliki dulu. Ya, dengan keimanan tentunya. Barulah kita membandingkannya dengan logika. Bukan logika dulu untuk melihat realitas, tapi pemahaman Tuhan dulu. Jadi takarannya atau pertimbangan ilahiyah, pertimbangan ketauhidan. Itu yang membedakan antara Barat dan Islam. Kalau Barat langsung dia melihat realitas melalui silogisme dan logika mereka sendiri. Kalau kita tidak, kita pertimbangkan dulu apa kata Tuhan, gitu ya. Ini beberapa aliran-aliran logika dan filsafat, ada ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Nanti silakan dibaca apa itu perbedaannya. Kata Socrates, I know that I am intelligent because I know nothing. Saya tahu bahwa saya adalah pintar karena saya tahu bahwa saya tidak tahu. Ini tentang kuadran manusia yang tahu dan tidak tahu. Ada manusia yang tahu bahwa dia tahu, maka dia akan bijaksana. Ada manusia yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dia akan belajar. Ada manusia yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, itu sedang lupa. Tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dan kayak tadi tuh saya mengatakan, siapa itu yang dari Perancis? Itu saya tahu, tapi saya tidak tahu. Saya lagi tahu ini siapa namanya. Ternyata ini adalah Napoleon Bonaparte. Saya baru teringat. Napoleon Bonaparte adalah orang yang mendirikan atau menyebutkan negara itu adalah negara Mozambik. Dia adalah seorang panglima dari Prancis. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu adalah orang yang jahil murakkab. Sudahlah bodoh dan gak mau belajar. Saya ulangi ya, 4 ya. Tahu bahwa dirinya tahu, bijaksana. Tahu dirinya tidak tahu, dia akan belajar. Tidak tahu kalau dirinya tahu, dia itu sedang lupa. Dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu sok tahu namanya. Jahilun murakkab. Lanjut, aliran ontologi itu terdiri dari idealisme, realisme, eksistensialisme, monoisme, dan dualisme. Ini pemikiran-pemikiran yang lahir dari aliran ontologis. Paham ini beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Ini nanti silakan dibaca sendiri, ada aliran epistemologis, rasionalisme, ada aksiologis, etika dan estetika, hedonisme, institusionisme, pragmatisme, ya, yang mengambilkan manfaatnya saja dan selesai. Sampai sini, mari kita berdiskusi. Ada pertanyaan? Sampai sini? Tadi siapa yang nanya itu? Halo? Ustadz izin bertanya. Ya. Ustadz, kalau perbedaannya filsafat barat sama timur apa Ustadz? Filsafat barat sama apa? Timur. Tadi kan saya udah sampaikan. Ya Ustadz, tadi waktunya waktu gak jelas di Rahma ininya apa? Sinyalnya waktu jelek tadi Ustadz ngejelasin itu. Yang pasti filsafat itu tetap dari barat. Bagaimanapun filsafat itu berasalnya dari barat. Cuman ini nih yang menjadikan perbedaannya ini nih. Perbedaannya ada di sini. Orang Islam, perbedaannya nih ya. Orang Islam ketika melihat realitas, itu dia akan
merujuk kepada konsep bagaimana Allah melihat realitas. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar dan sebagainya. Semuanya la ayatun liulil albab. Semuanya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Nah, untuk melihat ilmunya itu menggunakan ini. Gitu ya. Jadi Allah menciptakan itu memang sunnatullah, adanya itu tidak akan bisa dirubah oleh manusia. Di sana ada ilmu tentang ilmu gempa ya. Tapi tidak serta-merta manusia itu bisa melawan gempa. Di sana ada air. Tapi tidak serta-merta manusia bisa melawan banjir. Manusia hanya bisa mengatakan ketika nanti air hujan banyak dan menjadi banjir, disiapkanlah saluran khusus agar banjir tidak terjadi. Nah, gitu. Jadi kita membelokkannya menjadi sebuah apa? Menjadi untuk menolak bencana itu dengan cara ilmu pengetahuan, membuat kanal-kanal agar tidak terjadi banjir, atau membuat bangunannya kokoh agar tidak runtuh ketika ada gempa. Gunung meletus pun itu adalah sunnatullah, tidak bisa ditolak. Kalau dengan cara kuno, gunung itu dikasih sajen, dengan cara kuno, gunung itu disembah. Nah, tapi kalau dengan konsep Tuhan tadi, bahwa gunung itu adalah sunnatullah akan meletus kalau memang sudah waktunya, maka disiapkan saluran lava, saluran lahar agar tidak membakar pemukiman penduduk. Nah, begitu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi yang menjadikan perbedaannya ketika melihat realitas ini, apakah manusia itu akan Icat makan dulu, Gi. Udah makan itu buat Icat. Bagi dua, ngomong. Apakah manusia itu akan ketika melihat realitas ya, akan melihat dari sisi tradisional dengan cara kuno, apakah dengan cara ilmu barat yang logis, apakah dengan konsep Tuhan, konsep Islam. Nah, itu yang jadi perbedaannya. Jadi kalau seandainya orang Islam itu melihat sebuah kesempatan untuk, contoh gini, ada tanah yang bisa digarap ya, tanah yang bisa digarap. Ketika orang yang berpandangan Islami, dia akan menggarap tanah itu untuk menyuburkannya kembali, untuk bercocok tanam, untuk menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya kembali lagi kepada kepentingan manusia itu sendiri. Baik menggunakan teknologi industri pertanian, menggunakan teknologi agroteknologi dan sebagainya, yang kepentingannya untuk manusia. Tapi ada juga pandangan barat yang ketika melihat sebuah lahan untuk mengeksploitasi sehabis-habisnya, mengeksploitasi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan untuk kepentingan keuntungan belaka. Ada yang seperti itu. Contohnya apa? Contohnya Caltex. Saya berikan contoh. Kenapa saya berikan contoh Caltex? Karena mereka mengeruk sedemikian rupa minyak bumi yang ada di Riau sampai sehabis-habisnya, begitu habis ditinggal. Terus sekarang yang ada di mana? Yang ada di Papua itu apa namanya? Masya Allah. Ada yang tahu? Halo? Ini mendengar semua enggak? Iya, dengar Ustaz. Ya. Yang di Papua itu apa? Emas tuh di Timika itu? Apa ya? Oh, apa ya? Hah? Apa namanya? Putus-putus. Hah? Nggak kedengeran ya suara saya? Kedengeran Ustaz. Kedengeran? Tambang apa di Kedengeran, Papua? Pak. Di Timika itu?
Apa namanya? Oke. Ini namanya apa namanya? Zoom nggak bisa. Ini. Namanya apa? Freeport. Tahu Freeport? Tahu ya? Jadi Freeport itu ambil sebanyak-banyaknya. Nah, jadi pandangan Barat itu hanya untuk mengambil glory dan gold. Mengambil tanpa berpikir bagaimana ke depannya. Gitu. Nah, itulah yang membedakan pandangan Barat dengan pandangan Islam. Kalau pandangan Islam, kita akan menjaga tatanan kehidupan alam semesta. Ya. Ini Rizky Muhammad. Kebudayaan Yunani kan dipercaya sebagai peradaban Barat. Lalu dilanjutkan dengan Romawi, peradaban Islam dan perkembangan dengan ajaran Renaissance. Nah, pertanyaannya, apa alasannya peradaban Islam melanjutkan peradaban Barat, atau emang peradaban Islam menyempurnakan paham dari filsafat Barat? Nah, yang kalau disimpulkan Islam melanjutkan peradaban Barat itu tidak benar. Bukan peradabannya yang dilanjutkan, Islam punya peradaban tersendiri. Ilmu pengetahuan. Kalau Anda belajar sama saya, ya, apakah Anda dianggap sebagai orang saya? Orangnya Radif? Kan enggak. Tapi ada yang Anda pakai dari ilmu atau dari pemikiran yang menurut Anda cocok dengan saya, maka Anda adalah murid saya. Ilmunya saya yang diambil. Tapi tidak menjadi saya kan? Kalau peradaban itu satu, pertanyaannya itu, apa itu peradaban? Nah itu, apa itu peradaban? Kalau bicara masalah peradaban, peradaban adalah bicara masalah tentang komunitas masyarakat satu generasi yang memiliki prestasi, yang memiliki bahasa, yang memiliki ilmu, yang memiliki kemajuan, yang memiliki wilayah, yang memiliki sebuah tatanan sosial kehidupan. Itu peradaban tuh. Tapi kalau bicara masalah ilmu pengetahuan, itu hanya bagian kecilnya saja. Karena ilmu pengetahuan tidak bisa dalam bentuk yang nyata, dia bentuknya abstrak. Gitu. Sama seperti Anda masuk ke wilayah Jawa Tengah, itu suasananya berbeda dengan wilayah Jawa Barat. Nah itu peradabannya berubah tuh. Gitu. Begitu masuk Jawa Timur itu berbeda lagi suasananya. Coba lihat deh. Dari Solo ke Jogja aja udah berbeda, berubah. Ya, jadi kalau pertanyaannya, apakah peradaban Islam melanjutkan peradaban Barat? Nah, pemikiran tentang peradaban inilah yang perlu diluruskan. Tidak ada itu. Yang ada ilmu pengetahuan itu saling menopang, semakin maju semakin berkembang. Karena ilmu hanya sebagai alat untuk menopang peradaban itu tadi. Ya. Atau emang peradaban Islam menyempurnakan paham dari filsuf Barat? Tidak. Filsafat yang sudah mereka ajarkan itu kita Islamkan. Nah, maka Imam Al-Ghazali ketika sudah mempelajari filsafat, kemudian lupa dengan jati dirinya, Imam Al-Ghazali membuat sebuah kitab namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena ketika orang Islam ketika itu sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu Barat, dia lupa dengan ilmu agama. Sebagian dari kita wajib mempelajari ilmu agama agar ilmu filsafat itu bisa ditopang oleh ilmu agama. Kira-kira gitu ya. Siapa yang nanya nih? Rizky ya, bagus pertanyaannya. Afwan Ustadz, ini Gorontalo sudah masuk asar. Ya masuklah asar. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya Siti Badar, izin bertanya. Pernah baca katanya bahwasannya aktivitas yang berhubungan dengan kajian filsafat Islam itu mulai berkurang pasca kematian Ibn Rushd pada abad ke-12
Masehi. Nah, terdapat banyak pendapat yang menganggap bahwasannya Al-Ghazali itu sebagai sosok utama di balik kemunduran kajian filsafat Islam. Itu gimana Ustadz? Mohon diluruskan. Takutnya salah gitu Ustadz. Baik. Terima kasih. Maju atau mundur itu bukan dari sisi bukan dari sisi materi, ya materi. Tahu materi? Karena ketika itu Al-Ghazali sempat memang mengatakan tahafutul falasifah dalam sebuah bukunya. Karena orang-orang para filosof itu mereka hanya berpikir saja, merenung saja, tidak menghasilkan sesuatu. Akhirnya Al-Ghazali meninggalkan filsafat. Nah, sebagian orang yang tidak suka dengan cara berpikir itu mengatakan bahwa Al-Ghazali membuat orang-orang Islam mundur, gitu ya. Bukan mundur sebetulnya, diperlukan keseimbangan. Karena pemikiran-pemikiran Al-Ghazali itu filsafat semua, filosofi semua, gitu. Cuman itu tadi, jangankan Imam Al-Ghazali nih, ya yang mengatakan orang filsafat itu mundur. Dalam teori postmodernisme pun mengatakan bahwa filsafat Aristotelian, Platonian, Neoplatonisme, termasuk Socrates, itu sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka hanya merenung, berpikir, tidak melakukan eksperimen, tidak melakukan sesuatu yang baru. Harusnya kreatif melakukan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru. Itu. Jadi filsafat itu buat merenung, hanya bukan untuk merenung kemudian iya tidak bukan hanya untuk itu, tapi menemukan sesuatu yang baru. Seperti apa? Seperti sekarang sudah pada era digital, industri 4.0, industri 4.0. Udah masuk malah ke industri 5.0. Udah sampai ke sana. Nah, itu sebetulnya bagian perpanjangan daripada filsafat. Jadi secara pragmatisnya dibuat sebuah temuan baru. Namun secara filosofisnya kita tetap berpegang teguh kepada ketauhidan. Itu yang dimaksud oleh Al-Ghazali. Gitu. Kalau Ibn Rushd itu tidak setuju dengan Al-Ghazali. Sebetulnya pikiran mereka sama. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan kita kuatkan dulu agamanya, baru kita belajar filsafat. Tapi Ibn Rushd itu filsafat jangan ditinggalkan sama sekali. Nah, jadi semuanya kita pelajari. Ibn Rushd kita belajar dari Ibn Rushd, Al-Ghazali juga kita belajar dari Al-Ghazali. Itu ya. Siapa tadi yang nanya? Baik Ustadz, terima kasih. Bariro ya. Baik, sampai situ. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh bertanya langsung pakai Japri boleh ya. Tahu nomor saya kan? Silakan di Japri saja nanti. Baik, ini udah sampai jam 5 nih ya. Udah kurang 1,5 jam tapinya. Jam 2:30. Waduh, 2,5 jam lagi. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan saya titipkan filenya untuk dicerna lebih dalam lagi. Banyak-banyak baca lah, banyak-banyak baca. Karena filosofi itu adalah membaca, filsafat itu membaca. Baik, saya foto ya sekali ya. Nah, nanti yang hadir silakan mengisi absensinya. Allah yaqulul haq wa huwa sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ulumikum Ustaz.